Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Dim TV. Di video kali ini karena ada banyak komentar ya untuk menanyakan bagaimana cara zeroing scope-scope yang model kecil begini yang ukuran 4 kali pembesaran dan ini juga 3 sampai 7 gitu. Itu yang masih banyak bingung teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk versi saya ya caranya zeroing itu. Ini kebetulan scope-nya terpasang di unit Johnson ya, di Cobra. Sebenarnya di unit apapun sama triknya, tidak pengaruh gitu. Baru dipasang di KCPDW misalnya beda settingannya, nggak sama aja gitu. Memang sih tergantung scope-nya juga, karena kalau scope model ini tuh dia nggak ada kliknya, nggak ada klik MOE-nya, mungkin itu yang bikin agak sulit. Makanya saya mau coba sharing cara saya gimana. Sekarang close up loh. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu zeroing. Mungkin yang belum tahu, zeroing itu adalah kalau di scope unit airsoft atau apapun itu, senapan angin atau senjata aslinya juga, zeroing itu adalah ketika kita membidik target, suatu target, dan di tengah-tengah tanda scope-nya itu adalah tempat pelurunya jatuh. Nah, jadi misalnya saya nargetkan ranting kecilnya itu ya, tuh pas di tengah itu. Jadi saya berharap kan pelurunya juga kena di situ. Nah, seperti kalian main game kan, pasti jatuhnya di tengah tanda tambahnya itu, retingle-nya itu namanya, retingle scope-nya. Tapi kalau di game kan mau berapapun jaraknya selalu jatuhnya di bagian tengah-tengah itu. Cuma pada kenyataannya nggak selamanya begitu, karena ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu angin tuh. Musuh nomor pertamanya peluru itu angin, terus musuh kedua adalah gravitasi tuh. Jadi selama kalian menembak di planet bumi ya, yang masih ada gravitasinya itu pelurunya pasti lama-lama akan jatuh ke bawah. Nah, makanya rata-rata scope itu retingle-nya itu pasti tanda tambah. Itu yang paling simple. Kalau mau yang lebih detail lagi, biasanya ada mil dot-nya. Nah, kayak gini itu lebih gampang lagi makainya untuk ngira-ngira gravitasi jatuhnya peluru. Tuh. Oke, misalnya begini ya, point of view-nya ya. Ini pembesaran 3 kali. Jadi mau kalian di pembesaran 3 kali atau berapapun, ini sampai 7 ya, misalnya sampai 7 itu. Nah, ini misalnya targetnya tuh. Jadi memang kalau dia jarak yang besar, misalnya jarak 7 kali gitu, dipakai untuk mengeker jaraknya yang dekat, ini kan cukup dekat jaraknya, ini perbandingannya ya, itu sudah saya beri lingkaran. Jadi jaraknya segitu, sekitar 1, 2, 3, sekitar 5 meteran lah itu. 5 meteran dipakai pembesaran 7 kali ya, buram dia jadinya. Jadi anggaplah di pembesaran 3 kali saya kita pakai biar objek targetnya tidak buram. Nah, misalnya itu kita mau membidik ujung daunnya itu ya, misalnya ya itu targetnya. Lalu misalnya kita menembak dan jatuhnya di lingkaran merah ini. Nah, misalnya saya tandain di situ ya, sedikit ke kanan jatuhnya. Yang perlu kalian setting untuk zeroing adalah yang ini. Nah, ini kan ada setelannya. Ini harus dibuka dulu. Memang kalau scope yang murah memang begini repotnya. Jadi harus dibuka tutup. Kalau yang agak mahalan, dia tidak perlu dibuka, hanya tinggal didorong gini aja lalu langsung bisa diputar oleh tutupnya sendiri. Kalau ini enggak, jadi harus dibuka dulu. Ini penutup lensanya, ini penutup untuk setelan zeroingnya. Nah, lalu di sini, nah ini ada tulisan up, itu maksudnya untuk zeroing ke atas dan ke bawah. Jadi memindahkan rectangle-nya yang di tengah itu ke atas dan ke bawah.
Itu kalau yang tulisannya up. Kalau untuk mindahkan ke kiri dan ke kanan, di bagian sampingnya, yaitu ada yang tulisannya R, itu bagian samping, itu maksudnya right ya. Right itu artinya kanan, jadi ke kanan dan ke kiri. Nah, karena kasus kita di sini misalnya pengen memindahkan rectangle-nya ke kanan tadi, jadi diikuti tulisannya ini ya. Nah, ini kan tulisannya R, ini ada tanda panahnya ke sini, berarti untuk memutar ke kanan harus ke arah sebaliknya. Itu kalau scope-nya nih. Jadi walaupun dia tanda panahnya ke sini up gitu, tapi kalau mau bawa ke kanan ke arah sebaliknya, jangan ikuti tanda panahnya ini. Demikian juga yang untuk ke atas. Nah, itu walaupun tulisan up, ada up lalu tanda panah ke sini, tapi bukan berarti ke arah kiri up-nya, tapi ke arah sebaliknya. Tuh, jadi diputar menggunakan ini. Dan tipsnya, sambil memutar bautnya ini pun harus sambil melihat ke scope. Karena kesalahan yang umum dilakukan oleh penembak atau pembidik itu, dia menyetel zeroingnya ini tidak menggunakan tripod dulu. Itu untuk kesalahan pertama ya. Jadi posisi unitnya atau senjatanya itu harus diam, benar-benar diam seperti ini. Kalau di lapangan mungkin cari batu atau tumpukan daun, tumpukan kayu bisa. Pokoknya biar diam dia, biar diam senapannya. Jangan dipegang, sambil dipegang biasa pakai tangan itu terus sambil nyetel ini zeroingnya yang atas bawah itu pasti nggak pernah zeroing, karena kita nyetelnya kan sambil goyang-goyang gininya, unitnya atau senjatanya. Jadi unitnya tuh harus benar-benar diam dia, rocky steady dulu, benar-benar diam, baru dah pasti zeroing dia. Tuh, memang agak sulit kalau menunjukkan lewat kamera. Kalau kalian sambil megang gini ditekan sambil muter-muter obengnya, pasti teman-teman merasakan sendiri dia bergeser gininya, rectangle-nya. Jadi tinggal diputar-putar seperti ini ya, diputar menggunakan obeng sambil kalian melihat rectangle-nya apakah sudah pindah sedikit ke posisi lingkaran merahnya itu yang tadi yang sudah saya tunjukkan itu. Terus tembak, tes lagi sekali. Kalau belum kena, diputar lagi menggunakan obeng. Jadi seperti itu caranya. Memang kekurangan di scope-nya ini, kalau dia diputar itu dia tidak ada bunyi kliknya. Tidak ada bunyi kliknya. Oh, ini. Jadi benar-benar muter biasa aja. Kekurangannya itu. Mestinya kalau scope yang baik itu dia ada suara kliknya. Jadi setiap diputar sedikit klik ada suara gitu. Cuma ini tidak ada. Itu yang membuat scope ini kenapa harganya murah. Jadi tidak ada MOE kliknya. Sehingga menyebabkan kalau untuk senapan angin ya, dipakai di senapan angin ini, scope-nya ini mudah bergeser gininya, zeroingnya. Kadang dia geser-geser sendiri walaupun kita nggak geser pakai obeng ini. Tuh, makanya scope ini saya sarankan khusus pakai di airsoft aja. Karena untuk airsoft kan dia getarannya sedikit ya, atau bahkan tidak ada sama sekali itu getarannya. Tuh, kalau pengen pakai di senapan angin, saya sarankan untuk beli scope yang ada MOE kliknya, yang kayak Bushnell yang pembesaran sampai 9 kali itu ada dia suara kliknya. Ini bisa ditonton videonya, ini linknya. Itu contoh scope yang ada MOE kliknya. Kalau yang ini tidak ada, makanya ini saya sarankan khusus untuk airsoft. Di atasnya juga, zero yang atasnya sama juga nggak ada MOE kliknya gitu. Nah misalnya nih ya, target tengahnya kita mau geser zeroing pointnya ke kanan misalnya.
putar pelan-pelan. Nah itu dia mulai bergeser sendiri. Secara pelan-pelan mulai geser. Karena dia nggak ada MOE kliknya ini, jadi harus diputar pelan-pelan deh. Memang itu kekurangan scope-nya yang murah ini. Nah itu dia, sudah bergeser sedikit segitu. Memang harus sabar karena dia bautnya ini juga bukan dari besi utuh gitu, bukan dari besi utuh ini, jadi aluminium murahan lah. Kalau bodinya iyalah lumayan kuat, cuma ini dah skrup-nya, sayangnya itu. Padahal skrup ini adalah komponen penting untuk mengatur zeroing, tapi pabriknya malah skrupnya yang dibuat lebih lemah lah dibanding gininya, cangkangnya. Itu sih kekurangannya. Terus ada pertanyaan kayak gini, ini kan pembesaran 3-7 dengan diameter lensanya ini 28 mili ya. Misalnya kalau di zeroingnya, misalnya kalau pembesarannya di pembesaran 7 kali misalnya, nah, apakah pengaruh gitu ya? Tentu saja sedikit berpengaruh karena jarak ukuran targetnya kok otomatis ikut membesar juga. Makanya zeroingnya otomatis akan berubah sedikit gitu. Jadi harus mengikuti. Terus ada yang komplain lagi, ada pertanyaan, kalau dipakai untuk jarak jauh kenapa kok zeroingnya berubah? Ya jelas gitu, karena peluru tuh kan nggak selamanya garis lurus, dia pasti ada gravitasi angin yang mempengaruhi. Itulah makanya fungsinya ada ini, ada garisnya itu sampai ke bawah, dan garis kiri kanannya juga sampai melintang di scope-nya. Itu kan namanya untuk wind compensation, jadi kompensasi angin dan gravitasi. Kalau misalnya kalian ingin menembak di jarak yang lumayan jauh ya, kalau untuk airsoft nih ya, untuk airsoft perbandingannya sebenarnya konsepnya sama aja. Kalau misalnya untuk airsoft mau nembak jarak 30 meter gitu, pas jarak 10 meter kena nih misalnya di bagian tengah nih. Nah di bagian tengah nih saya kasih tanda warna hijau ya, lingkaran hijau. Pas nembak 10 meter kena, tapi pas mau nembak 30 meter kok nggak kena, kok dia turun gitu pelurunya. Ya jelas, makanya biasanya di tiap satu misalnya kalau ada mil dotnya ya, ada titik-titiknya di scope-nya, kayak di scope Basnel saya yang sampai 9 kali itu dia ada titik-titik mil dotnya. Kalau ini enggak, jadi dikira-kira aja sekitar segitu mungkin, atau sekitar 2 mm, 1 mm itu berarti untuk jarak 30 meter atau per 5 meter lah bisa juga dikasih tanda. Oh tiap 2 mili itu untuk di tengah tuh kena 10 meter, lalu mau ke 15 meter ke bawahnya ini sedikit. Nah itu, terus mau nembak ke 20 meter di bawahnya lagi ini, terus nambah lagi 5 meter lagi, kasih tanda di bawah, nambah lagi 5 meter lagi gitu. Misalnya sampai maksimal itu, sampai ke bawah mentok ini, ke frame-nya ini. Itu sih trik dari saya, sehingga kalian nggak perlu ngulang zeroing lagi. Ini namanya jarak musuh kan mana bisa kita tebak. Masa ketika musuh di 30 meter, ketika lawan di 30 meter kita lagi zeroing, pas sudah ketemu di 20 meter zeroing ulang lagi, kan capek ya, capek masih zeroing aja. Kalau saran saya zeroingnya tuh di 20 meter aja. Nah sehingga kalau karena gini, kalau di zeroing 20 meter itu terus jarak targetnya di bawah 20 meter pasti kena itu, kalau pengalaman saya. Kalau jaraknya di atas 20 meter baru dia menggunakan wind compensation ini. Ambil tengah-tengahnya lah, jangan terlalu ngambil jarak jauh sekali untuk zeroingnya kalau untuk airsoft nih, karena ini peruntukannya untuk airsoft mestinya. Kalau untuk senapan angin juga begitu konsepnya, apapun scope-nya ya. Kalau itu sih pengalaman saya gitu. Kalau untuk senapan angin, kalau
pengalaman saya dan teman-teman pakai jarak zeroingnya tuh di 50 meter dan 60 meteran gitu. Sehingga sisanya di bawahnya biasanya ada penandanya di gininya. Kalau untuk khusus untuk senapan angin, dia biasanya ada penanda di garis-garisnya di sini. Misalnya untuk jarak sekian meter dikasih tanda garis, sehingga kalau mau zeroing ulang langsung cepet. Kalau ini kan ribet ya, karena bahannya ini sebenarnya bukan besi murni, tapi besi plastik lah saya bilang, karena untuk airsoft ini peruntukannya. Oke, mungkin semoga penjelasan saya bisa dipahami ya dan bermanfaat untuk zeroing targetnya. Kalau ada pertanyaan lagi, ada yang belum jelas, silahkan komen lagi. Nanti yang belum jelas akan saya buatkan lagi videonya. Oke, sekian, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.